Kenapa satu Bitcoin sama dengan 1,5 miliar di tahun 2024? Di video ini gue bakal share analisis gue kenapa Bitcoin itu punya potensi ke 100.000 USD atau 1,5 miliar rupiah di tahun 2024. Kalau kalian baca news, banyak yang udah buat prediksi masing-masing tentang harga Bitcoin. Kayak Robert Kiyosaki, penulisnya buku Rich Dad Poor Dad, itu dia membuat prediksi Bitcoin itu bakal ke 15.000 USD. Standard Chartered bilang kalau Bitcoin itu bisa ke 200.000 US dollar. Dan terakhir ada venture capital Coin Fund yang forecast Bitcoin ini bakal ke 500.000 USD atau 7,5 miliar rupiah. Gue hanya akan pakai technical analysis aja untuk menentukan target harga Bitcoin ini setelah halving nanti. Gue mau ngingetin kalau video ini gue bikin cuman pure gue mau ngasih opini aja dan analisis gue tentang harga Bitcoin karena cukup banyak yang nanya tentang target harga Bitcoin bakalan keberapa di 2024. Gue mohon banget kalian jangan beli Bitcoin hanya karena gue bilang ada potensi Bitcoin kesekian. Please do your own research karena fair aja analisis gue bisa salah atau benar dan at the end of the day gue cuma seorang trader yang sama dengan kalian pasti ada mengalami kerugian. Dan ingat, trading atau invest di Bitcoin dan kripto lainnya itu merupakan aktivitas yang memiliki resiko yang tinggi. Tapi sebelum kita ke chart, karena sebentar lagi kita bakal ngerayain tahun baru Imlek, gue mau ngasih sedikit angpau buat kalian semua trader yang selama ini udah support channel Andi Sinjaya sampai sejauh ini. Jadi gue mau ngucapin thank you buat XM juga yang udah sponsorin angpau buat kita semua, dimana kalian bisa dapat angpau hingga $500. Cara dapet angpaunya ini gampang banget. Kalau kalian udah trading di XM, kalian tinggal deposit aja di akun trading kalian mulai dari $5 sampai $500. Nanti angpau akan dikreditkan ke akun trading kalian dalam bentuk bonus modal tambahan untuk trading. Pasti kalian mau nanya kan, ini profitnya bisa ditarik atau enggak? Jawabannya pasti bisa ditarik atau di withdraw kapanpun kamu mau. Masalahnya bagi-bagi angpau ini cuma dari tanggal 1 sampai 15 Februari 2024 aja. Jadi kalau kalian deposit $200, kalian akan dapat angpau 100% jadi $400. Kalau deposit $500 jadi $1.000 bisa dipakai buat trading. Jadi mumpung ada bonus angpau dari XM, lo bisa cari cuan lebih banyak, gas dapetin angpaunya. Dan buat kalian yang belum daftar, langsung klik link di deskripsi ya. Happy Chinese New Year, Kyonghi, langsung yuk kita ngechat. Oke, Smart Trader, sekarang di depan layar monitor kalian ini udah ada chart daripada Bitcoin. Jadi sekali lagi gue mau ngasih tahu kalau misalkan kita nggak lama lagi bakalan mengalami halving di 2024. Ini kurang lebih di April 2024 ya. Nanti kalian bisa cek sendiri di websitenya karena banyak. Dan kalau kita perhatiin pergerakan Bitcoin ini udah bagus banget ya. Udah menunjukkan bullish sequence-nya. Jadi terus membentuk yang namanya higher high, higher low, higher high, higher low. Sampai sekarang harganya ada di sekitar 43 ribuan. Nah, yang perlu kita highlight adalah Bitcoin ini all time high-nya sebelumnya kurang lebih di tahun 2021 itu di 8 November di harga sekitar 69.000 dan sekarang kita memang mau mencapai harga tersebut. Tapi sebelum gua mau share kenapa gua bilang dan gua bisa sedikit yakin kalau Bitcoin ini punya potensi ke 100.000 atau ke 1,5 miliar rupiah di tahun 2024. Nah, sekarang gua akan tarik data dan gua akan analisis data ini dari halving yang terjadi sebelumnya. Jadi for your information, di sini gua pakai logarithmic chart. Nah, kalau gua nonaktifkan logarithmic chart, chartnya akan berbentuk seperti ini dan ini kita bisa bilang arithmetic chart. Nah, buat lo yang belum tahu, Bitcoin ini baru muncul itu sekitar tahun 2009. Nah, kalau kalian lihat di sini ini harga yang ada di TradingView ini dari tahun 2009 bulan Oktober. Jadi harganya itu masih sekitar $1 waktu itu kurang lebih. Nah, kalau kita lihat di sini terjadi yang namanya halving di November 2012. Dan ketika halving ini terjadi, kita mau lihat sama-sama respon harganya seperti apa. Pergerakan harganya berkali-kali lipat naik ke atas. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini sebelumnya harga satu Bitcoinnya cuma $32. Kalau kita lihat pergerakan harganya itu naik setelah halving luar biasa eksponensial. Jadi kalau kita lihat di sini setelah halving ini kurang lebih waktunya ke high yang selanjutnya itu hanya dalam waktu kurang lebih 370 hari atau sekitar 1 tahun setelah itu. Dan ini kalau kalian hitung kenaikannya ini luar biasa banget, bisa sampai ribuan persen. Nah, sekarang kita lihat lagi setelah halving 1 tahun kemudian itu dia mengalami yang namanya bear market dan halving selanjutnya itu kurang lebih 4 tahun jaraknya dengan halving yang pertama. Dan ini yang terjadi di halving selanjutnya. Memang ketika halving ini terjadi, kalau kita lihat harganya itu belum berhasil breakout all time high yang sebelumnya. Jadi ini harga tertinggi dan harganya masih ada di bawah. Kalau kita perhatikan setelah dia halving, harganya berhasil hit all time high-nya. Kemudian dia membuat harga yang jauh-jauh lebih tinggi lagi dari yang sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sini di 1.200 setelah halving ya, nanti kita akan lihat lagi kurang lebih berapa lama dia sampai naik. Ini tinggi banget ya naiknya ya. Waduh, ini ketinggian. Dan setelah naik kita lihat harganya ada di sekitar 2
20 ribuan ya. Di sini di 19 ribu atau 20 ribuan USD. Dan ini kurang lebih waktunya setelah halving itu ini sedikit lebih lama, 500 hari atau 1 tahun lebih. Nah, setelah dia naik cukup tinggi, apa yang terjadi? Selanjutnya dia winter lagi atau bear market lagi sampai ke halving yang selanjutnya. Ini halving yang ketiga yang terjadi di tahun 2020 atau halving yang terakhir. Dan kalau kita lihat juga, ini polanya hampir mirip atau polanya hampir sama. Ketika halving ini terjadi, harganya itu masih di bawah all time high-nya. All time high-nya ada di 20 ribu dan harganya itu masih di bawah atau di sekitar 10 ribu. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi, setelah halving di sini, harganya hit all time high dan kemudian membuat satu pergerakan eksponensial lagi naik ke atas. Dan ini bisa berkali-kali lipat kenaikannya. Dari 20 ribu harga tertinggi sebelumnya, atau harga halvingnya itu masih di sekitar 10 ribu atau 8 ribu di sini, harganya naik sampai ke sekitar di sini 65 ribu. Ya, jadi naiknya itu berlipat-lipat. Let's say kita beli Bitcoinnya itu ketika halving aja di 9 ribu atau di sekitar 8 ribu. Ini pergerakan Bitcoin sampai kita naik ke atas. Kalau kita lihat kurang lebih waktunya di sini 330 hari atau hampir 1 tahun, itu sampai ke 65 ribu. Artinya bisa sampai 7-8 kali lipat dari harga Bitcoin yang kita beli ketika halving. Dan sekarang kita mau lihat pergerakan kita udah ada di mana sih. Nah, pergerakan kita atau harga Bitcoin saat ini itu sebenarnya belum ada di tahap halving. Jadi kalau di 2020 aja kita beli di halving, terus kita hold kurang lebih waktunya sekitar 1 tahun, kita bisa dapat kurang lebih 8 kali ya atau 700%. Nah, sekarang pergerakan kita ini masih di sekitar 43 ribu. Artinya kalau kita melihat pola pattern yang terjadi di Bitcoin 3 dari 3 kali cycle, ketika Bitcoin mengalami halving, hal yang pertama yang kita tahu adalah dia pasti hit all time high-nya di sebelah sini. Jadi kalau kita sedikit mempercayai data tersebut, kita bisa expect bahwa 100% harga Bitcoin kalau kita beli sekarang atau kita beli hari ini, itu seminimal mungkin kita akan dapat 50%. Dan ini hanya dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun or even less than 1 tahun. Nah, sekarang gue akan sedikit analisis harga Bitcoin. Jadi di sini gue hapus dulu dan gue akan ganti ke logaritmik terlebih dahulu. Nah, kalau kalian perhatikan saat ini, pergerakan Bitcoin ini udah ada di dalam sebuah bullish trend yang positif. Artinya memang bullish trend ini mendukung sekali pergerakan ketika menjelang halving. Gue udah sering kali bilang biasanya 1 tahun sebelum halving dan 1 tahun setelah halving pergerakannya akan bullish. Jadi kurang lebih di range ini itu Bitcoin biasanya 3 dari 3 kesempatan itu bullish. Sehingga kita masih punya kurang lebih waktu selama 1 tahun ke depan untuk melihat pergerakan Bitcoin ini akan tetap naik ke atas. Dan sekarang kalau kita lihat pergerakan Bitcoin ini masih akan tertahan di sekitar area supply zone-nya di 50 ribu. Nah, kenapa 50 ribu? 50 ribu ini juga merupakan area psikologi price. Jadi area-area atau angka-angka bulat itu biasanya jadi satu area resistance juga. Selain itu juga kalau kita lihat ke kiri, di sini juga jelas banget terlihat ada area supply atau ada area resistance di mana beberapa kali sebelumnya sempat terjadi yang namanya rejection. Di sini ada rejection, di sini ada rejection, lalu di sini juga kemungkinan besar akan ada rejection. Dan memang ini ada candlestick rejection yang cukup jelas ya. Sehingga kurang lebih Bitcoin hanya akan sideways dulu di sini, kemudian nanti baru setelah halving dia akan breakout dan akan hit all time high-nya di sini. Nah, pertanyaan selanjutnya yang menjadi topik inti dari video ini adalah target Bitcoin di tahun 2024 itu di angka berapa sih? Atau kalau di judul atau di intro tadi gue bilang Bitcoin ini bisa sampai minimal ke 100 ribu US dollar. Itu alasannya apa? Apakah secara technical analysis bisa mendapatkan angka segitu? Nah, approach gue untuk melakukan analisis tersebut ini sama dengan yang tadi, yaitu gue akan coba melihat historical halving Bitcoin sebelumnya seperti apa. Jadi di sini gue akan hapus dulu aja biar lebih bersih chartnya. Nah, sekarang kita akan coba ke halving yang pertama. Nah, di sini kalau kita lihat all time high-nya ini setelah ditembus, kira-kira target price-nya berapa sampai nanti dia koreksi lagi atau masuk ke winter market lagi. Kalau kalian pernah belajar di kelas trading SKS yang sebelumnya, gue pernah bilang kalau misalkan harganya sudah menembus angka tertingginya atau di all time high, biasanya kita nggak bisa menentukan target berdasarkan resistance yang pada umumnya. Karena kenapa? Secara historical di sini tuh kosong. Jadi kita nggak tahu nih kira-kira dia akan berhenti atau stopnya di mana. Oleh karena itu, yang gue pakai adalah satu tools yang bisa melihat target atau future price ketika marketnya itu all time high, yaitu menggunakan yang namanya Fibonacci. Jadi di sini gue akan coba untuk pakai Fibonacci. Caranya adalah gue akan tarik dari high yang ada di sini, kita akan tarik ke swing low yang ada di bawah sini. Nah, biasanya karena kita pakai logarithmic chart, kita akan ganti juga dia ke logarithmic chart kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan di sini, target di halving yang pertama itu kalau kita pakai Fibonacci ternyata ketemu, itu ada di level 224. Ya, kalian perhatikan di sini di level 224. Kemudian marketnya koreksi lagi. Oke, sekarang kita akan coba lihat yang halving kedua atau halving yang selanjutnya. Kita pakai lagi Fibonacci di sini. Dari atas kita mau tarik kurang lebih bawah. Jadi dari atas ini kita tarik ke level di bawah sini. Nah, balik lagi di sini kita akan pakai yang namanya logarithmic chart. Dan ternyata halving yang kedua itu sama dengan halving yang pertama. Targetnya
itu di 224% atau level 224% Fibonacci di sini. Jadi kalau kita jual di level 224% ini, kita hampir mendekati puncaknya atau kita hampir mendekati target atasnya. Jadi Fibonacci ini sangat berguna ketika kita mau mencari level tertingginya kira-kira berapa sih ketika dia all time high. Dan sekarang kita akan coba lihat halving yang terakhir di tahun 2020. Kita akan pakai metode yang sama, mencarinya kita pakai ini. Kita tarik dari titik atas ini ke titik bawah yang kurang lebih ada di sini. Nah, di sini gue masih ingat banget target gue waktu itu ada di 224% juga di sini kurang lebih. Tapi ternyata harganya itu stop di 161,8. Di sini ternyata harganya udah stop. Nah, sebenarnya di titik ini gue nggak heran. Kenapa? Karena memang adopsi cryptocurrency ketika di tahun 2010-an sama di tahun 2020 itu udah beda jauh gitu ya. Kemudian market cap-nya juga makin gede sehingga memang potensial kenaikannya itu mungkin nggak sebesar di tahun-tahun atau halving-halving yang sebelumnya. Sehingga dengan kita melihat fenomena ini, kita bisa melihat bahwa ada penurunan target kenaikannya. Yang awalnya di level 224 menjadi level 161,8. Tapi pas juga banget di sini, level 161,8 dia reject, kemudian dia koreksi ke bawah. Jadi kalau kita bisa take profit bertahap ya, let's say kita take profit di 161,8, kemudian setengahnya kita mau take profit lagi di 224, tapi ternyata marketnya malah bikin double top, ya artinya kita nggak dapet jackpot yang kita inginkan. Nah, sekarang moment of truth, kita mau coba untuk analisis halving di 2024 itu kira-kira targetnya berapa. Kita akan pakai metode yang sama. Jadi gue akan tarik dulu Fibonacci dari atas sini ke bawah sini ya. Jadi dari atas sini ke bawah sini. Dan kalau kita perhatikan level Fibonacci-nya itu ada di sini, 161,8 di level 170 ribuan. Kita buletin aja 170 ribu ya. Nah, kurang lebih ada di level ini. Nah, tapi di sini yang gue mau highlight adalah di halving yang sebelumnya itu ada penurunan kenaikan dari level 224 menjadi 161,8. Nah, di halving 2024 gue masih melihat ada tetap potensi ke 161,8. Tapi yang gue mau lihat minimal targetnya dulu itu menurut gue di 127,2. Ini adalah rasio Fibonacci juga. Nah, kalau kalian lihat ini di angka berapa? Ini kurang lebih di angka 100 ribuan. Nah, satu kali lagi yang gue pengen coba untuk lakuin adalah gue akan tarik lagi Fibonacci yang sama ya, kurang lebih seperti ini. Tapi yang membedakan adalah gue akan coba ganti menjadi aritmatik. Jadi gue akan pakai logarithmic scale di sini. Nah, ternyata yang membuat gue makin yakin Bitcoin ini 80% bakal ke 100 ribu adalah ternyata secara aritmatik itu level 161,8 atau the golden ratio-nya itu ada di level yang hampir sama di 100 ribuan. Di sini lewat dikit, jadi kita diskon aja. Menurut gua di 100 ribu itu adalah target yang paling realistis dan yang paling make sense buat Bitcoin. Dan satu lagi tambahannya, di 100 ribu itu merupakan psikologi price. Jadi itulah yang membuat gua kenapa sangat yakin minimal all time high atau di level tertinggi sebelumnya 69 ribu itu udah pasti hit. Tapi next targetnya kemana? Menurut gua yang paling make sense adalah 100 ribu. Dan di sini gua mau bikin satu proyeksi lagi yang menurut gua best skenario-nya ketika Bitcoin ini benar-benar akan naik dan tembus area 100 ribu, itu akan kemana? Dan itu akan menjadi area terakhir yang akan gua highlight dan gua akan mulai take profit di sana. Yaitu di area irisan daripada ini, 161,8 yang logaritmik dengan 261,8 yang aritmatik di sini kurang lebih. Jadi target selanjutnya menurut gua ketika level 100 ribu ini berhasil ditembus atau bukan jadi harga tertinggi Bitcoin selanjutnya, bonusnya menurut gua itu bisa ke sekitar area 150 ribu sampai 170 ribu di sini. Jadi kalau gua sedikit gambarin pergerakan Bitcoin ini menggunakan Elliott Wave yang sebenarnya gue udah pernah share juga di Instagram. Di sini kalau kita lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5 impulsif. Di sini ada A, B, C correction. Ini sama dengan satu impulsif yang panjang, kemudian di sini 2, 3-nya di 100 ribu, kemudian koreksi mungkin sekitar sini. Kemudian wave yang terakhir adalah wave yang kelima, ada potensi akan menuju sekitar 150 ribu sampai 170 ribu. Dan ini kalian bisa catat aja karena menurut gue ini sangat make sense kalau berdasarkan dengan analisis yang udah kita lakuin dari historical halving yang sebelumnya. Gue pengen tahu apakah menurut kalian ini make sense atau enggak, atau mungkin kalian rasa harusnya bisa lebih tinggi lagi 200 ribu atau mungkin 500 ribu. Kalian bisa komen di bawah. Tapi sekali lagi gue mau disclaimer kalau ini cuman analisis gue aja atau gue mau share opini gue aja. Kalau kalian merasa bermanfaat, gue sangat bersyukur dengan video ini kalian bisa dapat insight yang baru. Artinya kalau kalian beli Bitcoin sekarang aja di harga 42 ribu, dan kalau kita tahu time frame nanti setelah halving itu kurang lebih 1 tahun sampai peaknya di atas, itu berarti dalam kurang lebih waktu 1 tahun itu portofolio kita minimal itu bisa dapat 142%. Ya, di sini kalau kita lihat 142% hanya dalam waktu 1 tahun. Dan kalau misalkan dapat bonus, kita beli sekarang aja, itu kita bisa mendapatkan hampir 300% atau 3 kali lipat dari portofolio kita yang udah kita miliki. Jadi kurang lebih seperti itu aja. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.